Halo guys, jumpa lagi di channel Talbot Vespa. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusan-urusannya ya. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang penasaran sama si Paijo, untuk video kali ini aku mau bikin review ya. Jadi aku mau bikin review spek-spek si Paijo seperti apa sih. Nah, cuman di sini aku nggak cuman review dari segi mesinnya aja ya. Nanti mau aku sekalian reviewkan dari segi bodinya dan part-part yang terpasang di Vespa si Paijo ini. Nah, oke, kita langsung aja review motornya. Oke guys, jadi ini penampakan si Paijo ya. Nah, sekarang kita review dulu part-part yang terpasang di Vespa si Paijo ini. Oke, untuk bagian lampu depannya atau untuk bagian kepalanya, di sini aku udah rubah yang model New PX ya. Jadi karena konsepnya itu konsep New PX, jadi udah aku rubah pakai yang lampu bulat atau kepala bulat. Nah, untuk basicnya sendiri ini aku pakai New PX yang Taiwan, cuman udah aku modifikasi di bagian pengeremannya ya. Jadi ini sebenarnya itu bukan peruntukan untuk cakram, sebenarnya itu masih seperti ini, cuman aku modifikasi sendiri biar bisa terpasang cakram. Oke, untuk lampunya sendiri aku di sini pakai demaker yang ukuran 5,75 inci. Dan ini aku pasangin ring lampu. Ini fungsinya biar si lampu itu aman ya. Soalnya kalau nggak ada ring lampu ini bisa copot, karena ini kan pemasangan untuk model demaker ini termasuknya itu custom ya. Nah, ini untuk merek ring lampunya sendiri aku pakai Chief Italy. Oke, langsung ke bawah. Di bagian dasinya aku udah rubah, nggak pakai eksklusif 2 lagi ya. Jadi ini aku pakai punyaan Spartan. Untuk emblemnya aku pakai yang model emblem Vespa New PX. Nah, untuk sen, bagian sennya itu aku pakai yang smoke, model PX yang smoke. Dan dipakein juga grillnya ya, biar lebih kelihatan keren lah. Oke, kita ke bawah ke bagian kaki-kaki. Nah, di sini aku di bagian spakbor udah pakai trim body ya. Jadi ini untuk mempermanis aja ya, untuk hiasan aja, variasi aja biar kelihatan lebih padat. Nah, untuk bagian kaki-kaki di sini aku masih mempertahankan untuk ring 10 ya. Cuman di sini udah aku upgrade ke pengereman yang cakram. Kalau ringnya itu aku masih bawaan ring 10, cuman untuk pengeremannya itu udah aku upgrade cakram. Nah, untuk rem cakramnya sendiri ini aku custom ya. Ini aku custom pakai piringan Jepangan, di custom biar terpasang di tromol Vespa. Nah, untuk kalipernya sendiri aku pakai Nissin Samurai yang original. Oke. Lanjut untuk shockbreakernya, di sini aku menggunakan Scarlett Racing. Nah, kita balik, kita lihat di sebelah sini. Nah, untuk tromolnya sendiri aku masih bawaan ya, cuman dimodifikasi motif seperti itu ya. Untuk peleknya aku pakai Virosi dan bannya itu pakai Mizel. Oke guys, lanjut ke bagian belakang ya. Jadi untuk bagian belakang penampakannya seperti ini. Nah, di sini aku udah pakai stabilizer ya. Jadi untuk setangnya udah aku pakaikan damper steering. Ini fungsinya buat kalau pas lagi kecepatan tinggi biar lebih aman ya dan lebih stabil. Nah, untuk bagian gasnya aku pakai gas spontan. Ini mereknya Domino dan hand grip itu Domino juga.
Dan untuk spionnya ini yang mereknya pokoknya yang emboss Vespa ya, dan udah aku pasangin juga holder buat HP ya. Nah oke, langsung ke bawah di bagian lantai. Nah untuk bagian kaki-kakinya itu standar ya, jadi aku pakaikan triplang. Yang pakainya itu kalau nggak salah itu merek-merek Taiwan kalau nggak salah ya, ini bukan yang FA Italia, ini mereknya Taiwan. Dan udah aku pakai juga model push step yang lipat, ini juga bukan original SIB tapi replika SIB. Nah oke, di sini juga aku udah pakai tool tray, dan di tool tray-nya itu udah terpasang voltmeter ya. Jadi voltmeter ini fungsinya buat cek aki, karena di sini aku udah pakai sistem kelistrikannya full wave. Jadi aku pakai voltmeter, fungsinya buat ngecek aki normal atau enggaknya. Takutnya kalau aki tekor itu kalau pakai voltmeter itu nanti akan kelihatan ya. Oke guys, lanjut ke bagian belakang ya. Jadi ini aku udah pakai jok modelnya New PX. Untuk jok yang aku pakai itu model New PX, kalau nggak salah yang emboss Vespa ya. Nah untuk tepungnya juga aku udah pakai trim body T5, dan sennya sama yang di depan, pakai yang smoke, udah pakai grill juga ya. Nah di sini juga aku udah pakai cover mesin, fungsinya biar nggak kelihatan kotor, jadi nggak ketahuan joroknya. Oke, langsung ke belakang. Nah untuk lampu belakang aku pakai yang model New PX, tapi ini yang smoke, bukan yang original bawaan New PX ya. Ini modelnya model smoke. Nah kita langsung lanjut ke bagian knalpot. Jadi di sini aku pakai knalpotnya merek DRC Victory. Ini tipenya dulu waktu aku beli kalau nggak salah ini yang tipe kompetisi. Cuman aku nggak tahu serinya itu yang apa ya. Intinya ini model perutnya atau model gembungannya itu lebih besar dari yang biasanya ya. Ini buang kiri, tipenya kompetisi. Ini bukan yang tipe CL ya. Kalau yang tipe CL itu lebih kecil. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah kalau dilihat dari keseluruhan seperti ini look si Paijo. Nah sekarang aku buka bagian mesinnya ya. Ini aku skip dulu, ntar aku buka tepungnya, kita review bagian mesinnya. Oke guys, ini bagian mesinnya ya. Jadi untuk bagian mesin ini udah banyak yang aku rubah juga ya. Dari bagian yang sangat mencolok itu dari bagian karbunya. Sekarang aku udah nggak pakai karbu Vespa lagi, jadi ini udah aku rubah menggunakan karbu Jepangan. Ini pakai karbu PWK, dan untuk manifoldnya itu ini aku udah pakai direct intake ya. Jadi manifoldnya ini custom, dan untuk membrannya aku pakai RXZ yang hardboy. Untuk tabung induksinya aku pakai tabung induksinya kepunyaan Honda Nova Das. Nah untuk bagian di pengapiannya, untuk bagian pengapian aku masih menggunakan standar bawaan Vespa ya. Jadi ini pakai Excel, masih bawaan USA patent intinya. Oke bentar guys. Oke lanjut. Nah untuk bagian pengapian aku pakai Excel, bawaan Excel. Tuh ada tulisannya USA patent, cuman ini udah aku entengin. Kalau standarnya kan kalau nggak salah itu ukurannya atau beratnya 2,25 ya. Cuman di sini udah aku entengin jadi ukuran beratnya itu 1,8. Untuk bagian CDI aku masih pakai bawaan Excel atau Explosive 2 juga, ini TIC. Tapi kalau bagian ini, bagian kuilnya udah aku ganti pakai YZ125 yang ori. Nah di sini aku udah pakai direct intake ya, tapi aku masih menggunakan dinamo starter, alias Vespa ini masih starteran ya. Bisa di starter, itu pun kalau akinya normal. Sebenarnya sih normal sih. Nah untuk bagian krek as
Oke, sekarang kita ke bagian krek asnya. Ini aku modifikasi ya. Jadi karena ini udah menggunakan direct intake, aku modifikasi full circle. Cuman full circle-nya itu enggak yang full banget ya. Jadi kalau teman-teman tahu yang model SIP buat 200 cc itu, aku modifikasinya tuh modelnya seperti itu. Yang model SIP. Cuman ini versi buat Vespa 150 cc. Dan untuk cc dari bloknya sendiri ini aku pakai 177 VMC. Tapi yang iron cast ya, yang bahannya besi, bukan bahan almu. Dan yang cop headnya itu masih di atas, bukan yang di tengah atau yang CNC. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, untuk primer sekunder, banyakan itu teman-teman itu tanya gear setnya ya. Jadi untuk primer sekundernya aku pakai 6521. 65 itu kepunyaan Spartan dan aku pakaiin koplingnya 21 kepunyaan Excel, dan bisa kok aman, nggak bunyi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, kita cek dari lampu-lampunya ya. Aku review dari lampu-lampunya. Ini karena aku udah pakai full wave, jadi ini udah langsung ya, langsung nyala. Oke, listrikannya udah aku rubah. Sekarang kita coba nyalakan ya. Oke, seperti itu aja ya. Jadi untuk reviewnya seperti itu aja. Nggak usah panjang-panjang, yang penting jelas, dan yang penting udah aku review semua dari bagian mesinnya ya. Untuk bagian mesin itu insya Allah sih udah semua. Untuk koplingnya standar modif lah, pakainya standar Excel, dimodif pakai sabuk biar nggak jebol dari bagian mangkoknya. Oke guys, semoga sudah terjawab ya teman-teman yang kemarin kepo, penasaran. Vespa yang kemarin intinya lari di kecepatan 122 km per jam. Ini speknya seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang mau bikin silahkan, bisa bikin di saya juga bisa. Intinya kalau pengen bikin Vespa seperti ini bisa, dari restorasi bodi maupun mesinnya bisa. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di share ya, dan di like, dan tentunya di subscribe juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.